Hai guys, balik lagi dengan Gita ya. Beberapa waktu yang lalu Flash kan udah nge-review nih Vivo V20 yang kita klaim sebagai smartphone dengan kamera selfie terbaik di kelas mid-range. Nah, kali ini kita bakal sama-sama nge-review adiknya seberapa jauh kemampuannya nih Vivo V20 SE yang punya harga lebih affordable lagi. Langsung aja kita kamera tes sama gaming test di video review kali ini ya. Vivo V20 SE yang aku pegang ini warnanya oxygen blue. Looks-nya ini terlihat fresh dan elegan. Material yang dipakai juga terasa premium banget kalau dipegang. Berasa smooth banget dan keset, nggak licin. Tapi yang paling aku suka jelas desain bodinya yang sleek dan light. Padahal bodinya termasuk solid dan kokoh. Khususnya di bagian framenya. Tipisnya cuma 7,83 mm. Dan beratnya cuma 171 gram. Jadi nyaman banget nih buat digenggam satu tangan. Display layarnya 6,44 inci, Full HD Plus AMOLED display. Screen to body rasionya juga lumayan lega nyampe 90,12%. Cuma memang masih pakai desain notch, tapi kalau aku pribadi sih nggak terlalu masalah. Soalnya area notch sama bezelnya juga termasuk tipis, jadi sama sekali nggak ngeganggu. Screen Touch ID di layarnya juga cepet banget kok, nggak ada delay. Menurut aku, salah satu fitur utama yang ada di Vivo V20 SE ini ada di 32 MP Super Night Selfie-nya. Kualitas detail resolusinya tajam. Selfie bokehnya juga rapi. AI-nya juga bagus komposisi warnanya. Saturasinya pas, buat ngelawan backlight masih bisa diandalin. Tapi kalau sinarnya berlebihan sih masih agak overexposure ya. Jadi mesti lebih pinter nih ngatur angle-nya. Tapi default setting buat face beauty-nya masih lumayan mendominasi. Jadi buat yang lebih suka foto selfie natural, bisa diatur lebih rendah atau dimatiin aja. Fitur selfie andalan yang ada di Vivo V20 SE ini ada di Super Night Selfie-nya. Selfie kameranya Vivo V20 SE ini termasuk salah satu yang terbaik juga, mirip kayak kakaknya. Soalnya saat ini memang masih jarang-jarang ada kamera selfie yang bisa kompromi sama overexposure maupun low light kayak gini. Buat capture di kondisi low light, detailnya masih tetap terjaga, meskipun masih tetap ada noise-nya, tapi termasuk minim. White balance-nya juga akurat kayak aslinya. Dan masih ada juga fitur selfie soft light band kayak gini, yang bisa nyesuaiin sama kondisi pencahayaan yang ada di sekitar kita secara otomatis. Dan inilah kualitas selfie videonya. Detailnya tetap bagus, dan exposure-nya juga pas banget buat nanganin backlight. Oh ya, mode AI Face Beauty-nya ini juga masih tetap jalan di selfie videonya. Jadi kalau bikin IG story sama TikTokan bakalan aman. Soalnya banyak banget pilihan customize-nya. Tapi kalau dirasa terlalu over, saran aku di-adjust aja di sekitar 50%. Kamera belakangnya terdiri dari 48 MP rear kamera, 8 MP super wide angle dan super macro kamera, dan 2 MP depth kamera. Di main kamera 48 MP-nya ini, mode autonya resolusinya detail dan tajam. Dynamic range-nya juga luas, komposisi warnanya bagus, anti backlight-nya juga oke, tapi selama nggak kena exposure yang berlebihan aja. Untuk mode portraitnya, bokehnya detail dan saturasi warnanya bagus. Cuma kalau didirect langsung ke cahaya yang berlebihan, bikin bokehnya jadi kurang rapi, jadi nggak bisa terlalu overexposure. Mode super wide angle dan saturasi warna dan white balance-nya juga oke. Begitu juga dengan mode super makronya, yang bisa kita capture dari jarak sedekat 2,5 cm. Ini kualitas super night mode kamera belakangnya. Picture clarity-nya jadi makin jelas, tapi memang masih ada sedikit noise. Dan inilah kualitas video recording kamera belakangnya. Bisa record video sampai resolusi 4K dan masih tetap berasa stabil kalau pakai fitur ultra stable video di mode perekaman 1080p atau 720p-nya. Bahkan mode video face beauty-nya ini juga masih bisa aktif secara real time buat record video di resolusi 720p. Vivo V20 SE ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 665 11nm, 8GB RAM dan 128GB internal storage. Antutu skornya ada di kisaran 183 ribuan. Kita tes ya, buat main game PUBG setting grafiknya mentok di smooth high atau balance medium. Average frame per second-nya sekitar 30 fps. Dan rata-rata temperatur di setting grafik tertingginya ada di kisaran 40 derajat. Memang bukan spek yang cocok buat kebut-kebutan sih, tapi seenggaknya Vivo ngasih fitur yang bisa nge-support para gamer juga.
yaitu fitur multi turbo dan ultra game mode. Ada juga fitur mode e-sport yang diklaim bisa bikin performa CPU, GPU, dan RAM-nya tetap di performa terbaik buat ngejaga kestabilan gaming experience-nya. Daya tahan baterai 4100 mAh-nya buat main game PUBG di satu match sekitar 30 menitan berkurang 7%. Buat nonton video YouTube selama sejam, baterainya berkurang 6% dengan brightness dan volume di 50%. Dan sekarang kita tes buat full charging baterai. 33 watt flash charge bisa isi penuh baterai cuma perlu waktu 60 menit aja, termasuk cepet dan nggak ngerepotin. Oh iya, udah ada nih fitur NFC-nya, tapi fitur NFC-nya ini fungsionalnya lebih ke buat ngecek saldo sama top up e-money aja. Jadi menurut aku Vivo V20 SE ini punya target market sama selling point yang identik banget kayak Vivo V20. Mulai dari desain bodinya yang sleek sampai kualitas kameranya, khususnya buat kamera selfie-nya ya, yang pastinya harganya lebih affordable. Kualitas kamera selfie-nya jelas jadi poin yang krusial banget di Vivo V20 SE. Mulai dari kualitas detailnya sampai fitur-fitur customize-nya yang lengkap banget. Jadinya cocok banget nih buat kalian yang aktif di media sosial kayak IG maupun TikTok. Kalau kualitas kamera belakangnya overall udah oke banget, cuman masih perlu di-upgrade aja buat manajemen pencahayaannya, apalagi kalau overexposure. Tapi kalau buat kebutuhan gaming, menurut aku sih standar-standar aja, nggak cocok buat kebut-kebutan, jadinya cocok buat casual gaming aja. Kalau buat daily driver harian jelas udah recommended banget. Kameranya bisa diandelin, terus RAM-nya 8GB, terus storage-nya 128GB. Menurut aku sih udah gede banget ya. Dan yang paling nyenengin jelas full charging-nya yang cepet banget, jadinya nggak parno deh kehabisan baterai. Oke guys, segitu dulu ya buat review Vivo V20 SE-nya. Semoga bisa ngebantu kamu nentuin pilihan smartphone yang sesuai dengan kebutuhan kamu sama budget kamu. Oh ya guys, supaya kalian nggak ketinggalan PO-nya, kalian bisa ikutan PO-nya mulai dari tanggal 29 September sampai 8 Oktober. Udah gitu kalian bisa dapetin gift sama lucky draw yang hadiahnya menarik banget. Atau buat info lebih lengkapnya, kalian bisa cek www.vivosmartphone.id. Oke, aku Gita, sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah! I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you.